Nah, selanjutnya kita akan melihat satu parameter yang cukup penting dalam bidang statistika, yaitu tentang korelasi. Ya, relasi itu adalah hubungan, ya, hubungan antara dua variabel random. Ko itu menunjukkan minimal ada dua, begitu ya. Jadi kalau korelasi ini adalah menunjukkan hubungan antara dua variabel random, bisa jadi lebih, ya. Definisi korelasi kalau dilihat dari fungsi kepadatan peluang, ya, maka tidak lain definisinya adalah seperti ini, ya. Jika X dan Y ini suatu variabel random dengan variansi sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, dan dua variabel random ini mempunyai kovariansi XY, kita notasikan dengan sigma XY ini, ya, maka koefisien korelasi dari X dan Y didefinisikan seperti ini, ya. Korelasi dari X dan Y, ya, tidak lain adalah kovariansi XY dibagi dengan akar dari variansi X dikalikan variansi Y. Ya, ingat, akar variansi itu adalah standar deviasi. Oleh karena itu, korelasi variabel random X dan Y ini boleh kita tuliskan dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kali sigma Z. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal kalau rho itu nilainya sama dengan 0, maka kita katakan tidak ada korelasi antara variabel random X dengan variabel random Y. Kalau selain itu, kita katakan kedua variabel random itu ada korelasi, begitu, ya. Nah, lantas berapakah nilai korelasi itu? Ya. Nah, jika rho itu menyatakan korelasi dari variabel random X dan Y, maka nilai korelasi itu akan terletak antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Ya. Buktinya seperti apa akan kita lihat di sini, ya. Nah, untuk memudahkan kita gunakan notasi yang lebih sederhana, ya. Misalkan mu1 itu menunjukkan untuk rata-rata dari variabel random X, begitu. Mu2 itu adalah rata-rata untuk variabel random Y, kemudian sigma 1 itu adalah standar deviasi variabel random X, kemudian sigma 2 ini standar deviasi variabel random Y, sedangkan sigma 1, 2 ini adalah kovariansi dari variabel random X dan Z, ya. Nah, kita misalkan suatu fungsi W, Anda perhatikan fungsi W ini jelas menunjukkan adanya hubungan di antara Y dan X, artinya kita susun sedemikian rupa menunjukkan Y dan X itu ada satu fungsi, ada fungsi linearnya di sana, ya. W adalah fungsi linear terhadap Y dan X, begitu. Yang kita misalkan W-nya adalah Y dibagi dengan standar deviasi Z, sigma 2 tadi, ya, dikurangi dengan rho dikalikan dengan X dibagi dengan standar deviasi X. Sehingga kalau kita mencari variansi W, ya, variansi W, berarti variansi dari dalam kurung, ya, Z per sigma 2 minus rho X per sigma 1, ingat tadi, ya, bahwa variansi jumlahan dua variabel random tidak lain adalah apa? Jumlahan dari variansi masing-masing variabel random ditambah dengan dua kovariansi dari kedua variabel random tersebut. Karena tandanya di sini minus, maka variansi W, variansi dalam kurung ini, kalau kita uraikan menjadi seperti ini, ya.
variansi Y plus sigma 2 dikurangi 2 kovariansi dari variabel pertama, variabel kedua dengan suatu koefisien tertentu ditambah dengan variansi dari rho X per sigma 1. Ya. Nah, ingat sifat-sifat variansi. Ya, variansi AX tidak lain apa? A kuadrat variansi X, begitu ya. Oleh karena itu, kalau kita punya variansi Y per sigma 2, maka tidak lain adalah 1 per sigma 2 kuadrat variansi Y. Ya. Nah, begitupun saya ambil suku ketiga terlebih dahulu, variansi rho atau korelasi X per sigma 1, ya, rho X per sigma 1, maka tidak lain adalah rho per sigma 1 kuadrat variansi X. Sedangkan yang tengah ini tidak lain adalah, kita ingat sifat-sifat kovariansi, ketika sebuah variabel random dikalikan dengan suatu konstanta, dalam hal ini 1 per sigma 2, variabel kedua dikalikan dengan suatu konstanta rho per sigma 1, ya, maka ternyata tidak lain hasilnya adalah perkalian kedua konstanta itu dengan kovariansi dari variabel random X dan variabel random Y. Oleh karena itu kita peroleh 2 per sigma 2 kali rho per sigma 1 dikalikan dengan kovariansi X, Z. Begitu ya. Dan ini sigma 1, 2 inilah kovariansi X, Y. Nah, sehingga kita memperoleh di sini variansi W-nya adalah ini, 1 per sigma 2 kuadrat, ini adalah variansi Z, ya, minus 2 rho, ini ya, ini sigma 1, 2 per sigma 1 kali sigma 2, ini adalah rho per sigma 1 kuadrat, ini adalah variansi X, gitu ya. Nah, masih ingat siapakah sigma 1, 2 per sigma 1 sigma 2 ini? Ya, ini tidak lain adalah korelasi. Ya, oleh karena itu kita peroleh hasil perkalian ini adalah 1, kemudian minus 2 rho ini adalah rho, begitu, sehingga kita peroleh minus 2 rho kuadrat. Begitupun ini hilang sehingga yang tersisa adalah rho kuadrat. Oleh karena itu kita peroleh variansi V itu adalah 1 minus rho kuadrat yang nilainya lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Ingat, kita mencari variansi. Ketika kita bicara variansi, harga variansi itu selalu positif, ya. Ada kuadrat di sana. Bukan standar deviasi, ya, bukan standar deviasi, tapi ini adalah variansi. Nah, karena harga variansi selalu positif, atau dengan kata lain variansi V itu adalah lebih dari sama dengan 0, maka kita peroleh 1 minus rho kuadrat lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian, kita peroleh rho-nya adalah kurang dari sama dengan plus minus akar 1. Atau dalam hal ini, bisa kita tuliskan bahwa rho terletak antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Nilai korelasi, nilai koefisien korelasi terletak antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Ya. Nah, itulah bukti bahwa suatu koefisien korelasi itu bernilai antara negatif 1 sampai dengan 1. Kenapa korelasi tidak lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1? Ya, kita sudah bisa lihat bagaimana memang ternyata korelasi itu dia antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Ya, ini. Nah, sebagaimana lagi-lagi tentang sifat independensi dua variabel random. Ya, ketika kita punya dua variabel random yang independen, kita akan memperoleh nilai korelasi yang ternyata bernilai 0. Bagaimana bisa seperti itu? Ingat, definisi korelasi adalah kovariansi dibagi dengan standar deviasi masing-masing variabel. Oleh karena itu, karena di pembuktian sebelumnya ya kita sudah memperoleh bahwa kovariansi dua variabel random itu adalah
yang independen adalah 0 ya, sehingga kita peroleh korelasinya menjadi 0 dibagi dengan perkalian standar deviasi dua variabel random tersebut, tentu saja ini akan bernilai 0 ya. Itulah kenapa pada aplikasi di mata kuliah yang lain seringkali kita akan menggunakan misalkan ya, betulkah dua variabel random itu ada korelasi ya? Maka Anda akan menggunakan hipotesis nolnya, H0-nya. Anda akan menuliskan rho XZ sama dengan 0. Begitu ya biasanya ya. Kemudian hipotesis alternatifnya rho XZ berbeda dengan 0 ya. Ingat bahwa rho XZ sama dengan 0 itu menunjukkan korelasi 0, dengan kata lain dua variabel random itu adalah independen ya. Jadi Anda membuktikan di mata kuliah lain, Anda membuktikan betulkah antara kedua variabel random itu independen begitu. Lagi-lagi Anda menggunakan parameter korelasi di sana dengan mengambil H0-nya adalah rho XZ sama dengan 0 ya. Dan ingat, selain 0 kita katakan dia berkorelasi. Oleh karena itu H1-nya cukup dituliskan rho XZ itu berbeda dengan 0. Baru nanti ada pendekatan distribusinya yang akan kita bahas nanti di materi yang lain ya. Nah, saya kira itu pembahasan terkait dengan kovariansi sekaligus juga terkait dengan korelasi ya. Saya kira sedikit materi ini semoga membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kovariansi dan korelasi pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.